Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktikkan master to master. Di sini saya Dimas Nur Cahya dan teman saya Valerian. Di sini pertama-tama open ke network setting pada setiap komputer. Nah, kemudian klik change adapter setting, kemudian pilih klik kanan pada Ethernet 2 dan klik properties. Nah, di sini klik ke IPv4, kemudian atur IP-nya. Kemudian untuk di komputer 2 juga melakukan hal yang sama. Klik kanan, properties. Nah, di IP4, nah di sini diisi dengan IP yang berikut. Nah, kemudian kita coba mengping dari komputer 1 ke komputer 2. Itu kita cek dulu dengan menggunakan ipconfig. Nah, di sini terlihat IP dari komputer 2. Kemudian kita cek juga di komputer pertama dengan ipconfig. Nah, di sini sudah terlihat IP 4-nya. Nah, kemudian kita lakukan ping dari IP pertama, komputer pertama ke komputer 2 dan juga sebaliknya. Nah, di sini IP-nya 192.168.110 sama 4. Nah, di sini terlihat sudah tersambung dengan komputer 2. Nah, kemudian kita cek juga ping 192.168.10.1. Ini ke ping ke komputer pertama sudah berhasil. Nah, kemudian kita akan mengatur menghubungkan master to slave terlebih dahulu. Nah, awal-awal kita memindahkan direktori terlebih dahulu ke XAMPP, MySQL bin. Nah, kemudian MySQL min u root. Nah, di sini akan menjalankan grant replication slave on Nah, di sini saya membuatnya dengan nama replikator 1. Dengan passwordnya replikator 1 titik konon. Nah, setelah itu saya menjalankan flash privilege, kemudian menjalankan flash table with read log, kemudian saya menampilkan show master status. Nah, di sini dengan nama file itu position. Nah, sebelum itu untuk tabelnya terlebih dahulu. Nah, dari file ini dan position ini nanti akan disetting di komputer kedua.
kemudian saya membuka CMD di komputer kedua, kemudian dialihkan ke cdxmpp mysql bin, kemudian mysql minhu root. Nah, di sini saya menjalankan change master to master underscore host. Nah, di kemudian 192.168.10.1. Nah, ini tuh IP dari komputer pertama. Nah, kemudian di sini master underscore user. Nah, di sini nama replikatornya. Sini replikator 1. Kemudian membuat master underscore passwordnya itu tadi udah disetting replikator 1. Kemudian master underscore log file kutip MySQL nah, di sini tuh harus sama seperti pada komputer pertama, yaitu 0001. Nah, kemudian master underscore log underscore host. Di sini juga harus sama persis pada komputer pertama, yaitu 648. Setelah itu titik koma dan enter. Nah, query oke. Kemudian menjalankan start slave. Nah, setelah itu menampilkan status dari slave-nya itu, yaitu show slave status. Nah, dari sini bisa dilihat sudah berhasil, yaitu slave to runningnya yes, slave SQL runningnya yes. Setelah itu akan kita menjalankan grand replication kembali pada pada komputer kedua. Di sini saya error karena typo sedikit. Nah, di sini saya membuat replication dengan nama 2 dan juga passwordnya itu replication 2. Kemudian menjalankan flash privilege. Setelah itu menjalankan flash table with read log. Nah, kemudian menampilkan show master status. Nah, di sini kita akan memasukkan file dan positionnya itu di komputer pertama, kemudian di unlock table terlebih dahulu. Setelah itu kita ke komputer pertama. Nah, nanti kita akan memasukkan IP dari komputer 2-nya. Nah, dengan cara change master to master underscore host. Sama dengan kutip 192.168.10.4. Nah, di sini tuh IP dari
komputer 2. Nah, kemudian master underscore user diisi dengan nama replikasi yang sudah dibuat pada komputer 2, yaitu replikator 2 kutip koma. Kemudian master underscore password sama dengan kutip replikator 2. Nah, kemudian enter. Kemudian master underscore log file sama dengan kutip MySQL bin 000. Ini harus sama pada komputer kedua, yaitu 0001. Kemudian master underscore log underscore post. Di sini juga harus sama pada komputer kedua. Nah, setelah itu menjalankan start slave dan menampilkan show status dari show slave status /g. Nah, di sini untuk menemukan status slave-nya, di sini sudah berhasil master to master. Nah, saya akan mencobanya pada komputer pertama terlebih dahulu. Nah, di sini saya mencoba menambahkan database baru, yaitu dp underscore penjualan sembako create. Nah, setelah itu dapat dilihat pada komputer kedua, melakukan refresh. Nah, DB yang dibuat dari komputer pertama akan muncul di komputer kedua. Nah, setelah itu saya membuat tabel pada komputer kedua. Dari sini produk ID, kemudian dengan primary key auto increment. Nah, di sini otomatis primary key. Kemudian produknya dengan tipe data varchar, dengan range-nya itu 100. Kemudian kategori, tipe datanya varchar, dan jumlahnya itu 50. Kemudian unit price, di sini tipe datanya desimal karena berbentuk angka nominal. Kemudian stock quality dengan integer, klik tombol save. Nah, si tabel sudah dibuat, kita refresh di komputer utama, maka tabelnya akan muncul juga. Nah, kemudian di sini saya akan membuat tabel yang lain.
Lalu kita akan membuat prosedur in. Di sini langsung saja kita buat delimiter garis miring 2, langsung create prosedur. Nama prosedurnya di sini saya akan buat start in. Maksud saya prosedur in saja. Lalu kita buka kurung dan buat fungsi in p product id dengan tipe data integer, lalu p quantity, tipe datanya integer juga, lalu p transaction date, itu tipe datanya date atau untuk tanggal ya. Lalu begin untuk memulai semuanya. Nah, langsung saja kita buat fungsi update untuk mengupdate data. Kita buat untuk tabel produk. Di sini kita set stok quantity-nya, itu kita tak bisa membuat dia bertambah dengan cara stok quantity ditambah dengan p quantity. Itu p quantity itu dari mana? Dari atas. Terus where kita pakai tabel kita pakai bagian product ID sama dengan p product ID. Lalu terakhir kita buat fungsi insert ke dalam stok transactionnya. Kita sudah bikin tabel baru yaitu stok transaction. Lalu product ID, transaction date, dan quantity serta transaction type itu kita bikin values-nya. Di dalamnya itu ada p product ID, p transaction date, dan p quantity. Nah, ini kita prosedur in, maka kita buat in. Lalu kita buat delimiter. Oh ya, saya lupa menambahkan n di atasnya. Oh, sepertinya ada error, ini harus spasi ya guys ya. Spasi. Oh, prosedurnya sudah ada tadi, saya lupa, saya sudah membuat prosedur ini di awal sebelum membuat video. Mungkin kita ganti saja namanya jadi in prosedur. Tadi saya sudah coba-coba soalnya. Oke, berhasil, tidak terjadi error. Kita akan coba untuk mencoba apakah beneran berhasil. Di sini kita langsung saja call nama prosedurnya, itu tadi kita gantiin prosedur ya. Terus kita isi datanya itu ID pertama, ID 1 ditambahin 100. Nah, itu di tanggal 2024 bulan 6. Berhasil. Langsung saja kita insert panggil ya, select bintang tabel produk, apakah beneran sudah bertambah 100 datanya. Lalu di sini kita akan coba run dan data jadi 170 yang berarti bertambah 100. Lalu di sini saya akan membuat prosedur out. Caranya mah sama aja ya sama yang prosedur in. Kita create dulu prosedur, namanya tadi karena in prosedur kita buat out prosedur. Lalu semuanya kita buat sama persis dengan yang prosedur in, yaitu ada in nama prosedurnya itu p product id integer, in p quantity integer, dan yang terakhir in p transaction date, yang tadi tipe datanya date. Lalu kita tutup kurung, langsung saja kita buat begin. Nah, di sini kita akan bikin fungsi yang sama seperti yang di sebelah tadi, yang in update product set
stock quantity sama dengan stock quantity karena tadi ditambah, yang ini kita kurangi, dan P quantity, where itu kita arahkan ke product ID sama dengan P product ID. Lalu terakhir kita buat yang sama persis dengan prosedur in, yaitu insert into tabel yang stock transaction ya. Itu biar kita memasukkan datanya ke tabel stock transaction. Lalu kita buat fungsi product ID, transaction date, dan quantity, serta terakhir transaction type. Nah, dengan values itu tipe data yang udah kita buat di atas, ada P product ID, lalu P transaction date, dan P quantity. Yang terakhir kita buat out. Selesai, kita langsung buat end dan delimiter. Berhasil setelah di run. Kita tambah query untuk melihat apakah program yang kita buat tadi berhasil dengan cara call nama prosedur out, yaitu out prosedur. Kita di sini pilih ID yang pertama aja ya, sama seperti in. Kita kurangi 160 dengan tanggal yang sama yang ada di produk ID 1. Kita coba run. Berhasil. Kita coba lihat di tabel stok ya. Select bintang from stock transaction, where product ID yang tadi kita pilih 1 ya. Nah, di sini akan menampilkan proses in dan proses out. Yang 20 tadi itu saya coba di awal sebelum saya record, dan 100 ini yang in tadi dan 160 yang out. Kita coba lihat apakah benar. Dan sekarang stoknya sisa 10. Di sini saya akan menerapkan heuristik sederhana dan heuristik cospan. Nah, di sini saya membuat query normalnya terlebih dahulu. Select bintang from product where kategorinya itu sembako and price listnya itu kurang dari 10.000. Nah, di sini akan menampilkan produk dengan kategori sembako kurang dari 10.000. Nah, kemudian saya akan menerapkan heuristik sederhana, yaitu dengan mengurangi jumlah kolom yang ditampilkan hanya pada kolom yang diperlukan. Di sini saya mengselect product name, kemudian stock quantity from nama tabelnya itu produk, dan menambahkan limit pada jumlah baris yang dihasilkan. Nah, ini sebagai contoh heuristik sederhananya. Kemudian saya akan menerapkan heuristik cospan. Itu saya membuat create indexnya terlebih dahulu untuk mengoptimalkan waktu aksesnya itu. Di sini membuat create index idx underscore product name on product dan kurung product name. Di sini akan membuat create indexnya sudah berhasil. Kemudian
Saya juga membuat create index IDX underscore kategori on product dari kategori. Nah, indeks ini tuh untuk mengoptimalkan waktu akses pada kolom yang sering digunakan. Nah, di sini saya akan menerapkan heuristik, yaitu heuristik cost base, yaitu select dari produk nama, produk name, stock quantity from product where kategorinya itu sembako, dan order by berdasarkan produk name dengan limit 5. Nah, di sini sudah menghasilkan 5 produk dan quality-nya. Nah, di sini saya menampilkan where kategori, di mana kategorinya itu sembako dan price list-nya itu kurang dari 10.000. Di sini akan menampilkan produk name dan stock quantity yang dimana kategorinya itu sembako dan price listnya itu kurang dari 10.000 dan di limit dengan 5. Nah, kemudian saya akan menerapkan proses backup, yaitu dengan klik export pada MySQL phpMyAdmin dan kemudian klik export. Nanti file SQL-nya akan otomatis terdownload. Kemudian saya akan menghapus dari database-nya itu dengan cara mengklik drop database. Klik OK. Nah, database sudah terhapus dari komputer pertama. Nah, kita coba di komputer keduanya juga. Nah, di sini database-nya juga terhapus. Nah, kemudian saya akan menerapkan restore dari database-nya itu. Pertama-tama membuat database terlebih dahulu. DB penjualan sembako. Nah, di sini kemudian klik pada import, klik pada choose file, kemudian pilih folder yang SQL sebelumnya itu terdownload. Kemudian klik pada tombol import. Nah, di sini sudah berhasil, tetapi di sini terdapat error. Kenapa? Karena saya tadi tuh lupa menghapus prosedur yang sudah dibuat gitu loh. Nah, di sini prosedur-prosedur yang sebelumnya sudah saya buat. Nah, di sini isi dari tabelnya juga sudah terrestore gitu. Baik, yang terakhir saya akan membuat proses monitoring terhadap database kami. Di sini kita membuat view terlebih dahulu dengan cara create view. Nama view-nya terserah mau apa aja. Di sini saya pribadi membuat nama view saya low stock. Ini untuk mengecek stok yang kurang nantinya di database kami. Low stock check as. Nanti setelah itu kita select tabel mana yang ingin kita cek stok kurangnya, yaitu product ID, product name, dan juga stock quantity. From tabel product. Nah, setelah itu kita membuat
where stock quantity yang di bawah 50 untuk menampilkan stok yang di bawah 50. Kita coba run, berhasil. Lalu akan kita coba cek dengan cara select bintang, nama view kita tadi. Nah, maka akan muncul stok yang di bawah 50. Cukup sekian dari kelompok kami. Tadi kita sudah membuat master to master antara database, lalu sudah membahas store procedure in, store procedure out, heuristik sederhana dan heuristik cost base, lalu backup restore, dan terakhir membahas monitoring. Sekian, terima kasih. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.